Semuanya, selamat berjumpa kembali di acara Ngalor Ngidul bersama saya Dr. Gregory Budiman. Ya, selamat pagi. Semoga kita semua sehat, sudah bisa beraktivitas kembali, yang sekolah PTM ya, kemudian yang bekerja tentunya work from office biar lebih efektif, efisien. Begitu ya. Nah, kita mau bicara sedikit nasib daripada pandemi COVID-19 ini. Begitu ya, jadi kira-kira begini ceritanya ya. Moga-moga live-nya bisa berjalan lancar. Saya cek dulu koneksi sebentar. Oke, saya akan lanjut ya. Jadi begini, mungkin kita semua bertanya, COVID-19 ini lagi merebak lagi, banyak lagi. Kamu kena COVID, saya kena COVID, itu teman-teman kita semua pada kena COVID. Tapi kenapa nggak ada PPKM? Kenapa PPKM-nya cuma level 1 doang, ecek-ecek doang, begitu. Bagaimana ini Dokter Ning? Ya, kita tanya. Silahkan bisa buka Instagramnya edukasinya Dokter Ning ya. Nah, jadi COVID-19 ini memang sering terjadi reinfeksi pada varian Omicron. Ya, bahkan kurang dari 1 bulan. Bulan kemarin kita kena COVID, bulan ini kena lagi. Oke. Jadi contohnya Joe Biden ya, presiden Amerika itu juga kemarin kena, terus kemudian kena lagi padahal udah minum antivirus yang terbaru yaitu Paxlovid. Gibran kemarin juga bulan Juli kena COVID, sekarang kena COVID lagi, begitu. Jadi terjadi reinfeksi. Nah, kalau kita sudah kena bulan Juli, otomatis terbentuk antibodi nggak? Mestinya terbentuk antibodi. Dan dalam waktu paling tidak 3-6 bulan, kita mestinya nggak kena COVID lagi. Kalau hal ini bisa memang terjadi pada varian yang sebelumnya, mungkin dari Alpha sampai Delta. Ya, karena virus ini belum bermutasi. Jadi ada bagian envelope yang bermutasi yang fungsinya untuk immune evasion, menghindar dari sistem imun. Jadi kita virus tersebut nggak bisa ditangkap lagi sama antibodi yang terbentuk di dalam tubuh kita. Memang kalau dites yang namanya serokonversi atau serologi surveillance ya, kita diambil darahnya, kita semua sudah terbentuk antibodi, ada antibodi COVID-nya. Tapi tetap bisa kena infeksi. Begitu, ya. Jadi hampir seluruh penduduk, apalagi penduduk di kota, itu udah kena COVID, bahkan lebih dari 2 kali kenanya. Ya, cuma aja kita nggak dites antigen, ya, kemudian nggak dites serologinya juga, antibodinya, jadi nggak ketahuan. Kenapa? Ya itu tadi, karena virus tersebut, ya, yang varian Omicron ini sudah bermutasi sedemikian rupa sehingga envelope-nya itu kebal antibodi yang disebut dengan immune evasion, begitu, ya. Nah, karakteristik ini adalah seperti virus common cold, virus flu biasa, ya, flu yang bukan influenza, tapi common cold atau selesma. Minggu kemarin kita kena flu common cold, nggak enak badan. 2 minggu lagi kita kena lagi, bisa virus yang sama. Nah, perlu nggak sih isolasi dan karantina? Nah, saya akan bahas isolasi mandiri itu dilakukan oleh orang yang sakit, kena penyakit infeksi, itu isolasi. Sedangkan karantina itu dilakukan pada orang yang close contact atau kemungkinan terpapar COVID-19. Itu di karantina. Katanya terminologinya demikian, begitu, ya. Nah, sebetulnya semua penyakit menular, kalau kamu kena flu, kalau kamu kena penyakit cacar, itu pasti harus isolasi mandiri. Kan istirahat di rumah, tentunya badannya demam, sakit, perlu istirahat, itu namanya udah isolasi. Begitu. Hanya bedanya kalau pada kasus COVID, karena COVID itu adalah SARS-CoV, virus SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome.
bisa membahayakan. Jadi awalnya virus SARS-CoV itu fatalitasnya 20%. 5 orang yang terkena, 1 pasti mati. Itu SARS-CoV-1 ya. Kemudian SARS-CoV-2 yang varian Alpha itu 5%. 5% itu dari 100 orang yang kena, 5 itu meninggal. Begitu. Yang Delta itu 3-4%. Nah, tapi varian dari Alpha sampai ke Delta itu transmisinya lebih cepat Delta kan. Kalau Alpha kan kok tingkat kematiannya rendah. Itu kenapa? Karena transmisinya nggak begitu cepat. Nah, ini semakin kesini transmisi virusnya semakin cepat. Karena dia bisa menghindar dari antibody. Begitu. Ya, makanya waktu Delta itu banyak kasus kematian, tidak tertangani, rumah sakit penuh. Nah, sekarang kasus Omicron, rumah sakit kok nggak penuh? Apakah nggak ada yang kena COVID? Enggak, bukan begitu. Pada kena semua. Ya, kamu saya itu pasti udah pernah kena COVID. Tapi mungkin nggak pernah dites. Dan varian Omicron ini fatality rate-nya hanya 0,1%, mendekati 0. Jadi jarang yang mengakibatkan kematian. Ya, DBD aja itu 10% loh. 10 orang yang kena DBD 1 bisa meninggal. Itu lebih bahaya. Nah, sedangkan COVID-19 varian Omicron ini yang fatal, yang bisa menjadi SARS, bisa menjadi MIS-C pada anak kecil, itu memang sedikit sekali. Makanya rumah sakit kosong. Begitu. Tapi ada nggak? Ada. Jadi ini tetap perlu kita waspadai. Begitu. Makanya orang yang strict, yang yang idealis sebagai dokter, memang itu kita harus tetap mencanangkan isolasi. Makanya di sekolah-sekolah sekarang itu kalau masuk ketahuan ada yang sakit, izin dicek antigen positif, PCR positif, satu kelas itu harus offline, harus BDM, tidak boleh PTM lagi, belajar dari rumah. Begitu ya. Selama berapa? Kalau positivity rate-nya 20% kurang, 5 hari nggak boleh PTM. Kalau positivity rate-nya lebih dari 20%, ternyata diperiksain itu semua anak-anak tuh. Anak SD juga dicolokin semua. Ya, kita risikonya apa? Kasihan, trauma. Anak kecil dicolokin, pada nangis, kejer. Mungkin ada trauma juga seperti itu. Tapi itu memang kebijakannya seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam satu kelas itu ternyata ada 10 orang yang positif, itu diliburin 10 hari. Tapi ya percuma menurut saya. Kenapa? Libur 10 hari anak-anaknya juga main ke rumah tetangga, main ke sana sini, 17-an, ikut lomba juga. Begitu ya. Lomba sedot-sedotan begitu. Ya itu memang, jadi saya katakan kalau kita mau menerapkan tata kelola infeksi menular ini dengan benar, itu ya harus simultan, nggak boleh separuh-separuh. Lockdown ya lockdown total, ya. Kalau cuman PTM-nya nggak boleh tapi anaknya tetap bisa main keluar sana keluar sini atau les begitu, ya sama juga bohong, begitu kira-kira, ya. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan, aspek manfaat dan aspek risiko. Begitu ya, apakah memang kebijakan tersebut memberikan manfaat yang besar atau sebaliknya, begitu. Jadi kita harus pertimbangkan faktor tersebut ya. Kalau COVID varian Alpha sampai Delta itu memang saya dari dulu strict dalam hal ini, harus isolasi mandiri, harus karantina, begitu ya. Saya keselnya itu podcastnya Deddy Corbuzier. Waktu itu dia podcast ketawa-ketawa sama Menkes, ya kan? Dia baru keluar dari rumah sakit, dia ngatain Rachel V-nya, dia bilang, wah ini melanggar karantina, padahal dia sendiri melanggar isolasi. Waktu itu dia cek sendiri kan, dia memang positif COVID. Cek sendiri setelah beberapa hari cek negatif, tapi dia masih podcast. Masih podcast tuh sama siapa, Dinar Candy dan lain sebagainya. Tapi setelah itu dia drop
Setelah negatif dia drop, justru vertigo, masuk rumah sakit. Ya, itu mungkin efek long covid atau bagaimana saya juga tidak tahu ya. Nah, tapi tindakan itu jelas salah. Jadi melakukan tes sendiri udah negatif, padahal memang kalau tes antigen itu kan beda sama PCR. Virusnya masih ada tapi negatif, bisa negatif palsu begitu ya. Dia sudah melakukan podcast. Udah gitu ketawa-tawa juga podcastnya sama Menkes setelah keluar dari rumah sakit. Menkesnya bilang, lu yang podcast sama lu udah diperiksa belum, udah di tracing belum, begitu. Udah gitu. Jadi ya banyak aturan-aturan gombal menurut saya. Oke. Ya kira-kira seperti itu. Jadi buat kita semua COVID-19 saya katakan bahwa terjadi perubahan struktur envelope dari virus COVID-19 sehingga memudahkan virus tersebut melakukan yang disebut dengan immune evasion, menghindar dari sistem imun. Jadi nggak bisa ditangkap lagi oleh antibodi kita. Oleh sebab itu akan terjadi sering reinfeksi, dan karakteristik virus COVID-19 ini akan menjadi seperti selesma atau common cold, begitu. Kemungkinan seperti itu. Walaupun COVID-19 ini masih punya risiko yang lebih tinggi ke arah SARS maupun MIS-C tadi, ya. MIS itu multiple inflammatory system in children, begitu, ya. Jadi memang kita harus tetap hati-hati, tapi jangan terlalu takut, jangan sampai mengorbankan satu, tumbuh kembang anak kita, pendidikan anak kita. CDC sendiri bilang, udah nggak usah karantina, PTM tetap jalan, anak yang tanpa gejala nggak perlu dites, walaupun exposed to virus 19, begitu. Ya, jangan sampai korbankan tumbuh kembang anak kita, jangan sampai kita korbankan roda perekonomian bangsa kita hanya gara-gara yang ketakutan, hanya gara-gara takut yang berlebihan. Saya kira begitu ya kira-kira ya penjelasan dari saya, sikap dari saya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Salam sehat, nggak perlu takut ya. Oke, sampai jumpa di live saya berikutnya.